Hal apa yang saya lakukan untuk Lesti, mereka kadang tahu. Banyak hal yang saya lakukan. Salah satunya adalah apa? Contoh kecil ya. Saya menjaga Lesti dari kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan dia. Betul sekali, saya butuh pengakuan. Tapi yang lebih tepatnya adalah saya ingin meluruskan terutama dari orang-orang seperti Anda ini. Anda menyimpulkan sesuatu itu lewat potongan-potongan video, bukan menilai secara keseluruhan. Atau mungkin Anda adalah tipe orang atau tipe istri yang suka merendahkan suaminya. Ah ya Allah, astagfirullahaladzim. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama saya di Baba Reaction. Alright ya, gue tuh kangen banget sama kalian ya. Gimana kabarnya ya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Tanpa kecuali dimanapun kalian berada ya guys ya. Oke, dalam video ini sebetulnya mungkin kalian udah pada nonton ya videonya, udah banyak yang ngupload juga. Dan ini full videonya itu ada di TikToknya Bang Rizky Bilar guys ya. Jadi ada dua video yang sangat luar biasa sekali ya. Dimana Bang Rizky Bilar ini pertama, dia menjawab komentar netizen di dalam sebuah video yang mungkin diupload dari sebuah akun gosip. Dijawab tuh ada komentar yang menurut gue nggak enak banget ya. Memang kadang-kadang netizen ini luar biasa yang julid-julid ya. Kadang ngejengkelin ya. Saking jengkelnya Bang Rizky Bilar menjelaskan dengan gaya yang sangat beda. Biasanya kan keselnya gimana gitu ya. Dia jelaskan sampai sedetail mungkin, sampai pakai persentase kayak orang lagi meeting perusahaan. Luar biasa ya, dijelasin itu ya perincinya. Sebetulnya gue belum nonton secara keseluruhan, nanti kita akan nonton bareng guys ya. Tapi kalau lihat dari sekilas itu buset, sampai segitunya Bang Rizky Bilar saking gondoknya ya sama netizen julid ya. Terus yang lebih parahnya lagi, setelah dijelaskan ternyata si orang itu masih aja komentarnya kagak enak. Sampai akhirnya Bang Rizky Bilar mengeluarkan sebuah statement yang menurut gua memang harus dikasih bonus kata-kata maaf goblok buat si akun tersebut. Bukan ke kalian ya. Ini apa ada statement seperti itu si akunnya. Nanti akan kita cari akunnya guys ya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke TikTok ya. Alright. Ini di TikToknya Bang Rizky Bilar sendiri. Kalau kalian mau lihat fullnya, kalian bisa tonton di TikToknya Bang Rizky Bilar ya. Sebetulnya awalnya itu videonya dari sini ya. Hal apa yang saya lakukan? Kita play dulu. Lesti, mereka kadang tahu. Banyak hal yang saya lakukan. Salah satunya adalah apa? Contoh kecil ya. Saya menjaga Lesti dari kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan dia. Saya bangun manajemen, saya bangun divisi marketing, yang mana hasilnya itu bahkan tanyakan langsung kepada Lesti benar atau enggak. Lesti itu bisa mendapatkan 10 kali lipat, bisa lebih gede daripada yang dihasilkan sebelumnya. Fakta ini orang tahu nggak ada. Dan saya nggak perlu share juga sebelumnya begitu. Banyak hal lain lah itu yang saya lakukan. Saya menjaga bagaimana Lesti dengan level yang dia punya sekarang sesuai nggak sih dengan value yang dia dapatkan, itu kan saya jaga. Podcast ini fullnya di channel YouTube-nya Bang Alvin, dan kita belum sempat reaction ya guys karena durasi panjang dan waktu juga yang belum bisa untuk ngebagi waktu guys. Ini jujur gua tag video ini aja jam 2 malam guys ya. Di sini ada hashtag yang menguploadnya itu akun gosip ya, nama akunnya gosip, lalu orang kampung ya, terus di sininya ada gambar logo gosip, terus di sini Rizky Bilar menjaga Lesti dari kontrak yang tidak menguntungkan. Jadi dia mengambil potongan video. Memang nggak bagus guys kalau kita nonton di potongan video tuh, gua nggak nyaranin ya, nggak recommended ya. Kalau mau nonton video itu harus yang full ya. Tapi nggak apa-apa karena semuanya masalah dari sini. Bahkan gara-gara hal itu saya bahkan ada ya, kadang-kadang saya dengar ya, nggak tahu, saya nggak berani bilang juga ini valid atau tidak ya. Saya dibenci beberapa pihak juga gara-gara membuat Lesti mengerti tentang positioningnya dia. Padahal suami punya hak. Iya. Ya, logika aja mas. Sebenarnya simpel aja sih. Orang benci saya, jadi buta logikanya. Kalau Uncle ngelihat simple sih, apa yang Lesti punya itu Lesti dapatkan sekarang. Begitu juga dengan saya. Apa yang saya nggak punya itu banyak yang saya dapatkan sekarang.
Dan Lesti pun pernah sebetulnya seperti itu. Coba kalau orang yang benar-benar tahu Lesti ya, pasti tahu perubahan Lesti dari sekarang, dari dulu dan sekarang. Bisa ngeliat perbedaannya, yang sangat signifikan menurut saya sih, menurut pribadi saya. Oke. Sorry kalau cukup saya ya. Videonya seperti itu. Ini potongan sekali lagi ya. Dan gua sarankan sekali kalau pengen fullnya kalian bisa di channelnya Bang Alvin. Nah, semua berawal dari sini. Lalu di sini ada komen guys. Ini komennya banyak banget. Nah, ini ada yang menjawab apa? Ada yang berkomen yang nggak enak. Sorry ya. Kalau belepotan ngomongnya ini jam 2 malam guys ya. Aduh ya. Jadi pokoknya menjawab komenan dari video ini ya. Lalu Bang Rizky Bilar menjawab di sini. Nah, ini kan di sini ada hashtag tuh. Butuh banget pengakuan dari komen video yang tadi ya. Lalu Bang Rizky Bilar gendek nih sampai dia ngejelasin pakai persentase kayak orang lagi meeting perusahaan. Ini parah ya. Tapi kalau menurut gue sih, kita sebelum nonton videonya, gue juga belum nonton secara full. Yang namanya netizen julid mau dijelasin perinci kayak gimana juga susah gitu ya. Ya menurut dia A ya A aja, susah karena otaknya udah nggak mau membuka apa ya, sebelum membuka pikiran membuka hati dulu. Kalau hatinya udah dibuka, insya Allah ketika nonton sesuatu dia akan ditangkap dengan gimana ya, tulus gitu loh, nerima gitu. Karena kalau udah hatinya udah nutup susah guys, ini mata mah ngeliat tapi pikirannya kemana-mana gitu loh, susah. Tapi nggak apa-apa, kita mau lihat saking gendeknya Bang Rizky Bilar membuat jawaban atau membuat penjelasan dengan cara persentase. Harusnya sih si netizen yang komen itu, yang komentar ini malu sih menurut gue. Kita coba tapi play. Yang tepatnya adalah saya ingin meluruskan terutama dari orang-orang yang seperti Anda. Oke, Orang-orang yang punya smartphone, tapi jelas. smartnya itu ketinggalan tuh, dijual terpisah. Jadi Anda nggak smart. Kenapa saya bilang begitu? Karena Anda menyimpulkan sesuatu itu lewat potongan-potongan video, bukan menilai Anda menyimpulkan sesuatu dari potongan-potongan video. Gue setuju kata apa yang disampaikan oleh Bang secara Rizky. keseluruhan. Atau mungkin Anda adalah tipe orang atau tipe istri yang suka merendahkan suaminya. Tipe-tipe istri yang merasa tinggi, merasa Jadi yang komen ini, yang orang yang sering komen-komen begini ini adalah tipe-tipikal sosok perempuan yang suka merendahkan suaminya. Masuk akal itu, masuk akal sekali. Oke, kita lanjut. tinggi daripada suaminya. Iya, Karena saya melihat ada kepuasan tersendiri bagi Anda ketika melihat suami orang itu direndahkan. But it's okay, itu kita lupakan. Saya akan menjabarkan sedikit perihal apa yang saya kerjakan selama ini. Kami tuh membangun BLA. BLA itu sebuah holding company yang sekarang lagi kami garap dan kami develop. Di mana bawah-bawah ini anak perusahaan yang sedang kami bangun ada PH. Produknya ada Lestar Entertainment atau beberapa konten-konten yang pernah kami sub ke TV. Lalu ada Lestar Record, sebuah perusahaan rekaman yang sedang kami bangun sekarang. Ada Lestar Management, di mana artisnya masih saya dan Lesti. Lalu ada FNB, ada Raja C yang sudah, yang mungkin ada beberapa dari kalian udah tahu ya. Nah, ini yang saya bangun ini. Ini bukan Lesti yang nge-create, ini saya yang nge-create, saya yang bangun, ide saya. Wow. Ini nih beda bisnis sih sebenarnya ya. Jadi setelah mereka menikah, Rizky Bilar membuat sebuah perusahaan. Ya, membuat sebuah perusahaan dan di dalam bulat lingkaran itu melahirkan beberapa manajemen atau beberapa anak perusahaan. Seperti itu. Jadi kayak MLM ya. Jadi gue ingat MLM ya. Iya, sumbernya dari sini ya. BLA itu ya. Itu. Dan ini dibuat oleh Rizky Bilar. Oke. Dari semuanya ya, ada Lestar Entertainment yang udah jalan, ada PH, lalu ada Lestar Record juga lagi dibangun nih kan. Lalu yang keempat ini FND apa nih ya? Gua kurang paham kalau yang ini ya. Cuma yang jelas empat-empatnya ini dibangun di bawah naungan perusahaan besar dari Leslar lah ya, katakanlah begitu, Lesti dan Rizky Bilar, dan semuanya yang meng-create itu adalah Rizky Bilar sendiri. Oke, kita lanjut. Ya, inilah pengakuan dari saya, inilah bentuk validasi dari saya.
Ngaku tuh bener. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya istri saya tuh penyanyi. Udah, saya tuh membiarkan istrinya fokus ke nyanyi aja. Iya. Istri fokus ke bidang tarik suara aja. Betul. Biar urusan yang bersifat teknis ini biar saya yang kerjakan. Tapi orang selalu menutup mata, orang gak banyak tahu tentang hal ini. Maka inilah validasi dari saya. Lalu terkait kontrak dan sebagainya yang sempat saya singgung di podcast kemarin, ini kami tuh punya legal dan finance dan orang finance. Oke. Legal itu fungsi untuk menjaga kami dari bentuk-bentuk kerjasama yang merugikan, bentuk-bentuk kerjasama yang berat sebelah. Ini tugas legal untuk menjaga itu agar lebih aman ke depannya. Dan finance tujuannya adalah untuk merapikan keuangan kami, membuat laporan keuangan yang lebih rinci, lebih detail. Dan ini yang sedang kami bangun, sebuah korporasi yang lebih terstruktur, yang lebih rapi, baik secara financial report maupun secara manajemen. Dan ini ide saya. Tapi ya ini bentuk validasi saya. Ya, tapi tetap istri saya tetap berkontribut di sini. Gitu, cuma beda tugas. Di mana saya membantu mendevelop, istri saya lebih ke ya bagian mungkin exposure dan sebagainya. Itulah fungsi suami istri untuk melengkapi kekurangan masing-masing. Untuk menjadikan kekurangan-kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Ini kerjaannya ini. Lalu saya sempat singgung juga di mana ya setelah saya bangun sebuah holding company ini, istri saya mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari sini. Memang begitu kenyataannya. Kenapa? Karena punya ini. Terlepas memang manajemen Lesti yang sudah bekerja sangat baik, tapi manajemen kami pun juga mampu membuat pekerjaan itu lebih optimal, penghasilan Lesti lebih maksimal. Karena kami punya link juga, link sendiri. Dan itulah pendapatan-pendapatan inilah penghasilan ini membuat Bella, si holding company ini, mendapatkan valuasi ratusan miliar. Dan ini tidak banyak orang yang tahu. Ini bukan maksud sombong, ya oke, terserah kalian mau bilang sombong. Ini memang bentuk pengakuan. Ini Bella ini ya 100 miliar nilainya. Lalu mendapatkan investor yang membeli saham kami sebesar 5%. Hanya 5%. 5%. Karena kami tidak belum saatnya untuk melepaskan dengan jumlah. Ada bagian di mana Bang Rizky Bilar di sini menyatakan bahwa sekarang Lesti penghasilannya lebih gede. Iya jelas. Kenapa lebih gede? Ya terutama untuk off air ya. Untuk off air itu kan sekarang kan ibaratnya manajemen mereka. Beda kalau misalnya konser ya kayak di TV gitu ya. Itu kan harus lobbyannya dengan label ya. Tapi kalau untuk off air itu kan udah pribadi larinya. Biasanya sih gitu. Tetap pakai manajemen tapi manajemen mereka. Mungkin larinya ke Leslar Record atau ya manajemen sendiri lah gitu. Nah, kalau udah bikin lagu, album, konser TV itu biasanya melalui manajemen. Itu sih menurut gua ya. Kalau salah ya tolong di cross check. Tapi menurut gue gitu, kalau off air itu sekarang udah langsung pribadi. Kalau dulu kan enggak, semuanya pakai manajemen. Ada pemangkasan, persentase sekian persen. Jadi sebesar apapun dulu penghasilan Lesti, tetap ada pemotongan guys. Ya mungkin sekarang masih ada. Ya salah satunya adalah dari investasi saham dari Rudy Salim gitu. Rudy Salim itu investasi cuma 5% sih nggak banyak. Kalau hitungannya 100%, 5% masih terlalu sedikit sih menurut gue. Jadi wajar kalau misalnya ketika Lesti off air untungnya lebih banyak. Lalu juga Rizky Bilar juga ketika nanti sekarang kan udah lagi sibuk nih shooting segala macam. Lalu kita bisa aja nanti bikin program atau menjual program value-nya lebih banyak. Jadi mereka penghasilannya lebih banyak. Apalagi Rizky Bilar manajemennya manajemen sendiri gitu. Nggak terikat dengan siapapun kalau menurut gue. Kalau Rizky Bilar dia lebih lepas ketika dia dikontrak sama kayak MMC TV, ya udah adanya cuma Cimeri, anggaplah manajernya itu juga yang gaji Rizky Bilar, ibaratnya seperti itu. Jadi lebih gede, nggak ada yang motong, nggak ada yang mangkas kalau Rizky Bilar. Begitupun juga Lesti ya. Kalau Lesti memang masih terlibat dengan label sekali lagi, tapi kembali lagi kalau untuk off air menurut gue itu udah larinya ke pribadi guys. Pribadi guys, biasanya begitu. Kalau di TV baru
ada 3D Entertainment. Ya harus konsultasi, harus izinnya sama mereka lah. Ya karena kan itu lagu-lagu mereka gitu loh, di bawah naungan label gitu. Paham ya guys ya? Jadi Rizky Bilar itu sebetulnya ingin ngasih tahu buat orang-orang yang suka komen gak enak tapi sok tahu banget gitu. Ini sih menurut gue ya, kalau ada yang salah ya mungkin gue goblok gitu. Tapi segoblok-gobloknya gue paham gitu loh. Ya. Potongannya tuh udah nggak terlalu gede gitu loh. Potongan 5% itu juga karena ada yang naruh modal gitu loh. Ya, naruh modal gitu. Kayak Deddy Corbuzier gitu kan, ditaruhin modal sama Rudy Salim gitu. Ada potongannya berapa persen. Lalu Rudy Corbuziernya juga sama gitu. Dia bikin investasi ke YouTuber tuh, banyak kan gitu. Itu YouTuber dibeliin semua. Saham-saham. Jadi naruh saham gitu, malah gede ya kalau nggak salah Deddy Corbuzier malah 40% loh ngambil keuntungan. Ini Rudy Salim cuma 5%, gila dikit banget loh. Tapi salut ya. Oke, kita lanjut besar. Lalu tujuannya apa kami membangun ini? Tujuannya adalah kami tidak hanya ingin memperkaya diri kami. Kami lebih dari itu, kami punya tujuan mulia yaitu ingin agar membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Di mana nanti in the future, insya Allah kami akan buka beberapa lini bisnis lainnya. Kami akan membangun, mengekspan beberapa model bisnis baru yang tentunya akan lebih variasi, akan lebih banyak orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Ya mungkin itu aja dari saya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan ini bisa membawa pemahaman baru buat kalian untuk tidak merendahkan orang tanpa tahu fakta yang sesungguhnya. Itu aja yang itu aja cukup ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan semuanya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin dulu, amin ya. Bahasa Bang Rizky Bilar, semoga buat orang-orang yang selalu merendahkan. Emang perih ya orang-orang yang begini selalu ngerendahin orang lain ya. Padahal dia sendiri belum tentu bener ya guys ya. Maksudnya si orang-orang itunya ya. Aduh, telak banget nih. Jadi ini pada intinya Bang Rizky Bilar ini mencoba menjelaskan buat orang-orang yang merendahkan, terutama mungkin ke pribadinya gitu loh. Tapi juga buat orang-orang lain yang suka merendahkan, mungkin bukan hanya ke Rizky Bilar, ke orang lain. Jadi pahami dulu gitu, pahami dulu dengan misalnya kalau kita ngeliat video, ditonton, didengerin, jangan langsung judge dulu, dipahami dulu gitu. Apa maksudnya, apa tujuannya, apa poinnya. Ya kalau memang kalian tetap masih nggak suka ya sudah skip aja. Kan ada sih orang yang kadang-kadang suka masih berpikir kayak gitu. Nah, by the way, ini kan udah dijelasin nih menjawab komentar video yang pertama pada saat podcast bersama Bang Alvin. Ya kan? Itu banyak banget komentarnya. Saking keselnya ya karena Bang Rizky Bilar merasa direndahkan dengan komentar-komentar itu. Karena banyak banget yang komentar begitu. Dan akhirnya Bang Rizky Bilar jelaskan dengan secara detail menurut gua. Pakai persentase. Ya, pakai persentase. Takutnya mungkin orang yang komentarnya pinter gitu, jadi dibuat persentase. Bisa dibilang mungkin ya mau sombong, ya nggak apa-apa, sekali-kali memang harus sombong. Buat apa ya, nyemes bisa. Kadang-kadang kan kudu dibelah dulu hatinya. Gitu. Sudah dijelaskan begini, ternyata masih aja ada orang yang komentarnya nggak enak guys. Ini ada video keduanya nih, lihat nih. Ya Allah, Oke. Sampai ngomong ya Allah ya astagfirullah. Kita dengerin dulu. goblok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Goblok. Telak banget ngomong gobloknya. Oke, jadi membalas komentar. Jadi ada lagi yang komentar. Yang penting kamu Muhammad Rizky Bilar nggak ambil uang Lesti buat pribadi kamu ya. Seharusnya suami yang ngasih duit ke istri, bukan duit istri diembat. Ini nasehat tapi ngomongnya pedes gitu. Ya. Biasa yang suka nuduh begini dia ngomongnya berdasarkan pengalaman. Oh, setuju. Setuju. Biasanya orang yang komentar begini dia punya pengalaman. Kalau dia perempuan, duitnya sering dibatin sama lakinya. Begitu. Nggak harus dijelasin. Laki-laki sama kita sebagai cowok nih, kita ngasih nafkah sama istri. Bahkan Rizky Bilar udah nggak jelasin sedetail mungkin. Tapi
Otaknya di mana sih gua mah? Apa nempel di jendela rumah kalian gitu netizen julid? Aduh, gua mah. Namun boga otak teh kudu ditempelkeun tadi dieu, ulah di ditu. Nanti lamun aya naon teh mau nyambung otakna ka mana teh kumaha aing mah ieu. Para pemirsa ieu netizen julid. Iya Rizky Bilar sampai ngomong goblok tah karena netizen julid. Yang komen siapa sih ini? Yang komen siapa sih ini? Coba kita play, lihat komentarnya. Aduh, salah, sorry. Betul sekali. Sebentar. Gue mau lihat komentarnya. Tapi yang lebih tepatnya adalah oh ini. Si biang keroknya mah ini biang kerok. Lamun nek ngetik eta dipikirkeun heula. Kan eta geus dijelaskan tina awal tah. Gue ngomongnya pakai Sunda apa gimana ya? Takutnya si netizen julidnya ini orangnya bukan orang Sunda. Itu Bang Rizky Bilar sudah menjelaskan dengan versi video. Masih kau tidak paham macam mana pula kok makan gabah atau makan beras sih sebenarnya? Atau maneh teh dahar naon gitu. Gendek banget gua. Armadanya Shakira, ya elah. Ya, oke kita lihat Armada Shakira, cari Armada Shakira. Oh ini orangnya. Ini orangnya yang komen. Ente punya pengalaman pribadi aja. Makanya lu kalau misalnya ini jangan ngasih duit ke laki lu yang ngasih duit ya. Masya Armanda Shakira. Bener gak sih ini Armanda Shakira? Ya, coba maaf nih kalau salah. Oh bener, Armanda Shakira guys. Ini sih biang keroknya mah iya tes iya. Armanda Shakira, aduh, di privat apalagi akunnya. Ya, di privat udah nggak posting video lagi sieun teh. Dan netizen udah lagi udah bikang dah ieu teh tah. Eta banget nak ya. Muka-mukanya di orang-orang ini guys. Nih. Kalau komentar suka yang enak-enak saja itu. Tidak dipikirkan. Biasanya yang begini pengalaman pribadi dia. Suka diembatin sama suaminya, pasangannya, pacarnya, selingkuhannya mungkin bisa aja begitu ya guys ya. Waduh sampai capek yang begini guys. Udah jam 2:30. Waduh udah mau subuh nih guys ya dibikin konten. Aduh gua mah Armanda Shakira lah ya gua mah. Terus sampai gendek sampai dia sampai mengeluarkan kata-kata. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Goblok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sabar bang, sabar. Goblok. Ya Allah. Mana yang lihat kedur? Goblok. Tolong, goblok pisan. Aman Shakira. Muka gue udah kayak cepet belum ya? Oke guys ya seperti itu lagi dan lagi. Tapi ya itulah netizen julid ya. Nggak di mana-mana ya, pasti banyak ya komentar-komentar yang pedas ya. Oke, gitu aja guys ya. Thank you banyak. Sorry nih guys, gue nggak bisa teriak-teriak yang panjang-panjang sampai jungkir balik karena memang ini sudah mendekati jam 3 malam. Dan mudah-mudahan besok bisa tayang, gue juga bisa langsung edit nih guys ya. Belum tidur nih guys ya, banyak kesibukan. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Buat teman-teman semua juga jangan sampai kurang tidur kayak saya gini. Jangan, nggak dicontoh ya. Sok sibuk ya, padahal kabar gue nggak jelas. Nggak guys, pulang kerja kita ya gitu ya. Oke gitu aja ya, mohon maaf kalau kata-kata salah. Sekali lagi saya manusia biasa. Undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.